Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi pendaftaran panitia pemilihan kecamatan pemilu serentak tahun 2024 yang digelar secara daring malam hari ini Ahad 20 November 2022 siap dimulai. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada 91 partisipan teman pemilih di Kabupaten Magelang yang sudah menyediakan waktu untuk bergabung bersama KPU Kabupaten Magelang dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi pendaftaran PPK Pemilu Serentak 2024 malam hari ini. Baik Bapak Ibu, partisipan dan juga teman pemilih di ruang maya malam hari ini, untuk memantik semangat cinta tanah air Indonesia, malam hari ini kami perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk atensi. Sekitar 100 partisipan sudah bergabung malam hari ini bersama KPU Kabupaten Magelang. Baik, untuk selanjutnya akan kita simak terlebih dahulu sebelum acara ini dimulai dengan pemaparan materi, yaitu sambutan Ketua KPU Kabupaten Magelang. Yang kami hormati Bapak Apihudin, Sarjana Agama, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Magelang, Divisi SDM atau Sumber Daya Manusia dan Parmas, Bapak Dwi Endis Mendarwoko, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati rekan-rekan panitia penyelenggara, yang saya hormati para peserta rapat daring sosialisasi pendaftaran calon panitia pemilihan kecamatan pemilu serentak tahun 2024, serta semuanya partisipan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertatap muka melalui jaringan telekomunikasi
Zoom meeting. Karena saat ini berdasarkan pantauan sudah bergabung 100 orang, alhamdulillah. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita secara baik. Pertama-tama tentunya kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas partisipasi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara semuanya dalam rangka kegiatan ini. Ini memang baru tahap awal sosialisasinya ya, karena nanti kita juga akan mengadakan sosialisasi secara luring. Nah, diharapkan dengan daring ini kita bisa menjangkau lebih banyak peserta yang nanti akan bisa memahami tata cara pendaftaran panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara yang di tingkat desa itu. Nanti kita akan menyimak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Pak Endis selaku Ketua Divisi SDM yang menjadi penanggung jawab utama dari kegiatan rekrutmen ini. Mudah-mudahan nanti jaringannya juga lancar gitu ya, sinyalnya juga bagus sehingga bisa mendengarkan apa yang disampaikan dan juga bisa mencermati apa yang menjadi prosedur, persyaratan, dan proses-proses yang akan dijalani oleh teman-teman calon pendaftar PPK. Dan kami berharap partisipasi dari seluruh warga masyarakat di Kabupaten Magelang yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan ini, karena kami juga berharap mendapatkan sumber daya yang baik dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita sudah akan membuka ini dari tadi hari ini tanggal 20 sampai 29 nanti kita akan menerima pendaftaran. Kalau secara daring itu server kita bisa 24 jam. Nah, kalau secara luring artinya kalau nanti akan ada konsultasi atau melakukan pendaftaran melalui teman-teman helpdesk di kantor KPU itu ya sesuai jam kerja nanti juga kita terima. Jadi kalau misalnya di rumah teman-teman sinyalnya kurang bagus bisa datang juga di kantor KPU, membuat akun di sini dan atau di tempat-tempat yang memang jaringannya cukup baik. Karena untuk pendaftaran PPK ini semuanya melalui aplikasi atau melalui SIAGBA ya, melalui sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Nah, prosedurnya tentu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian semuanya sudah membaca di mana-mana baik di webnya KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan juga melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU, semuanya sudah kita share, sudah kita publikasikan, mudah-mudahan bisa dengan jelas. Dan apabila belum jelas, bisa ditanyakan pada malam hari ini. Kita harapkan para partisipan malam ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila belum jelas, sehingga dalam pelaksanaan tersebut kita bisa, teman-teman bisa lancar. Perlu kami sampaikan informasi penting bahwa kemarin sebelum dibuka pengumuman ya, sebelum hari ini itu teman-teman mungkin sudah mencoba men-try out atau melakukan uji coba pendaftaran. Kameranya kebalik, masa sih? Ya, ini ada info katanya kamera saya kebalik. Ya, sudah saya posisikan. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah men-try out, membuat akun dan lain sebagainya, itu semuanya direset oleh admin KPU RI. Ya, yang sudah mencoba membuat akun kemarin ya sebelum tanggal pengumuman itu memang direset semua, sehingga pastikan teman-teman diharapkan untuk memastikan bahwa akun
panjenengan semua itu dibuat ulang atau didaftar ulang. Mulai hari ini kami melayani pendaftaran itu secara online dan insya Allah nanti kalau ada kesulitan-kesulitan itu nanti bisa ditanyakan di forum ini atau nanti kalau yang tidak ikut bisa diberitahukan, bisa ditanyakan ke kantor KPU supaya lebih jelas. Nah, harapannya teman-teman kami berharap juga dari sekian peserta ini juga kedok tular kepada yang lain karena kami akan merekrut sebanyak masing-masing kecamatan itu 5 orang. Dari 5 orang. Nah, adapun proses-prosesnya nanti akan lebih jelasnya itu akan dijelaskan oleh narasumber ya Pak Endis. Tapi harapan kita tentu pesertanya semakin banyak, semakin bagus. Nah, supaya bisa masuk tentunya tadi itu mendaftar melalui si Akta, membuat akun, pastikan punya email, ya. Yang belum punya email segera buat email. Kalau yang sudah punya email sudah dipakai yang lain-lain, mungkin bisa buat email baru nggak masalah. Supaya proses pendaftarannya atau kepemilikan akunnya lebih cepat, gitu sehingga tidak tertumpuk dengan email-email lain. Nah, mungkin juga ada yang barangkali tadi juga ada yang bertanya kepada saya, kok saya sudah daftar tadi pagi tapi kok akun saya kok belum terverifikasi, coba dibuka, emailnya belum ada, coba dibuka misalnya di spam atau di mana gitu, barangkali terdeteksi spam oleh HP panjenengan semua itu. Ya, pastikan HP jenengan di inbox-inboxnya email itu dilihat yang di spam maupun di tempat-tempat tertentu, tidak hanya di inbox yang email baru itu dibuka supaya jelas di situ, karena mudah sekali mendaftar si Akta ini sebenarnya. Kalau sudah buat akunnya, passwordnya juga jangan rumit-rumit sehingga nanti ketika harus dibuka malah lupa passwordnya, itu kan repot. Jadi passwordnya simpel-simpel saja, kemudian dipastikan kalau sudah daftar untuk itu, daftar buat akun itu nanti verifikasinya hanya mengklik yang di email aja, itu mudah. Dan silahkan malam ini ditanyakan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya kepada narasumber nanti supaya proses itu bisa segera proses pendaftaran si Akdanya bisa berjalan dengan lancar. Saya kira nggak panjang lebar dari saya supaya nanti diskusinya bisa lebih panjang waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian di forum Zoom meeting malam hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan selamat mengikuti acara ini dan juga selamat setelah acara ini selamat menyaksikan pembukaan event internasional yaitu Piala Dunia Piala Dunia World Cup di Qatar. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan semua. Terima kasih. Sekali lagi ada kurang lebih mohon maaf dari saya. Dan juga dalam melayani melalui Zoom meeting ini ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif telah berkenan menyampaikan sambutannya pada forum daring malam hari ini. Baik, teman pemilih di Kabupaten Magelang yang sudah berpartisipasi di ruang maya bersama KPU Kabupaten Magelang malam hari ini untuk mengefektifkan waktu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Magelang yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Pemilih dan SDM Bapak Dwi Endis Mindarwoko Sarjana Ekonomi, dan nanti akan dipandu oleh
Moderator Bapak Syam Yulianto, Sarjana Hukum, Kasubag Hukum dan SDM. Baik, kami persilahkan Pak Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ii yang telah mengantarkan memulainya kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama-tama kami sampaikan yang terhormat kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Magelang, juga beserta anggota komisioner KPU Kabupaten yang lain, KPU Kabupaten Magelang yang lain, kemudian juga rekan-rekan pejabat struktural yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini, serta rekan-rekan dari seluruh peserta dalam kegiatan pada malam hari ini. Baiklah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan juga keselamatan untuk kita bisa berkumpul bersama. Dan tak lupa juga untuk narasumber kita, Bapak Dwi Endis Pindarwoko, yang sudah hadir. Saya yang terhormat Pak Endis, pada malam ini kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Pak Endis terkait pembentukan Badan Ad Hoc di KPU Kabupaten Magelang, juga yang mungkin di seluruh KPU Kabupaten Kota yang lain juga sudah mengatakan kegiatan seperti ini. Baiklah, kita langsung saja kita mulai kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Dwi Endis Pindarwoko, SE, untuk menyampaikan paparannya. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Magelang, pejabat struktural KPU Kabupaten Magelang, peserta sosialisasi pembentukan badan ad hoc yang berbahagia. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita punya kesempatan bisa bertemu meskipun dengan media Zoom ya, untuk bisa berbincang-bincang mengenai seputar pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu tahun 2024. Ya. Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa pengumuman pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum 2024 ini kita mulai pada hari ini, tanggal 20 November ini kita umumkan. Artinya bahwa persiapan kita untuk membentuk badan ad hoc ini dimulai dari saat ini. Ya. Mas Koko bisa share materinya, Mas Koko? Minta tolong, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Jadi malam hari ini sengaja kita akan berbicara mengenai pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu tahun 2024. Lanjut, Mas. Ya. Untuk persyaratan calon anggota PPK, ya, seperti halnya yang sudah kita share di publik ya, dari medsos maupun di webnya KPU ya, bahwa perlengkapan ini atau persyaratan calon anggota PPK ini meliputi warga negara Indonesia ya, kemudian berusia paling rendah 17 tahun. Hal ini nanti dokumennya, penguatnya adalah fotokopi KTP. Jadi bagaimana kita melihat apakah yang bersangkutan ini warga negara Indonesia, kemudian berusia paling rendah 17 tahun, itu kita lihat dari KTP-nya. Kemudian ada di situ disampaikan dalam pengumuman itu berupa kalimat setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Ini penyertaan dokumennya adalah surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila
sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian untuk perlengkapan atau persyaratan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, dokumennya adalah surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Kemudian untuk syarat tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Nah, dokumennya untuk memenuhi persyaratan ini adalah yang pertama adalah surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik. Sedangkan yang kedua, surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jadi kalau pernah menjadi anggota partai politik, minimal 5 tahun, yang minimal sudah 5 tahun itu nanti ada surat keterangannya dari partai politik yang bersangkutan. Lanjut, Mas. Kemudian mengenai domisili dalam wilayah kerja PPK, ya, ini nanti dikuatkan atau dicocokkan dengan KTP, ya, nanti di sistem kita nanti ini akan lebih detail menjelaskannya ya di Siakba, ya. Kemudian syarat mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, itu dokumennya meliputi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Yang kedua, surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ini ada yang berbeda, ya, dokumen yang berbeda ini. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, ya. Buktinya dokumennya adalah fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat, ya, atau ijazah terakhir. Kalau kita lulusan SLTA pakai ijazah SLTA. Kalau lulusan D3 ya silakan dengan D3. Tapi minimal SLTA seperti itu. Ada pertanyaan misalnya apakah ijazahnya ini dilegalisir atau tidak? Jawabnya tidak, ya, tidak perlu legalisir, ya. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, ya, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, ya. Dokumen penguatnya atau perlengkapannya adalah surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lanjut. Ya. Penjelasan dari persyaratan tadi, ya, seperti dimuat dalam juknis KPU, ya, bahwa dalam pemenuhan persyaratan yang mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP. Dan, ya, ini yang penting, tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami atau istri sesama penyelenggara pemilu yang dibuktikan dalam surat pernyataan. Nah, nanti untuk memperkuat ini ada pernyataannya. Artinya apa? Kalau kita menyatakan bahwa tidak dalam satu ikatan perkawinan, ya, sebagai suami istri, ya, itu nanti ada kita buat pernyataan. Di sini ada yang menarik adalah ikatan perkawinan, ya. Jadi kalau ada kakak adik itu tidak apa-apa, ya. Yang tidak diperkenankan adalah suami istri sesama penyelenggara pemilu. Misalnya Panwas, ya, suami atau istri Panwas otomatis
tidak boleh suami atau istrinya menjadi PPK. Jadi tidak diperkenankan. Karena dalam keterangan ini masuk di dalam integritas, ya. Kemudian dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, ya, termasuk ini tim kampanye termasuk, atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun. Yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut yang kemudian dilakukan nanti misalnya dalam proses selanjutnya adalah kita akan memverifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan atau dengan Siakba, ya. Lanjut, Mas. Di dalam pengumuman, ya, yang teman-teman sekalian bisa lihat di pengumuman pendaftaran itu ada, ya, dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta, ya, ada komorbiditas yang tidak memiliki riwayat penyakit mulai dari hipertensi, diabetes mellitus, tuberkulosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, penyakit imun, ya. Ini hanya dibuktikan dengan surat pernyataan, ya. Kita ini bukan dokter, ya, bukan rumah sakit, jadi kita enggak terlalu tahu dengan keberadaan ini. Nah, ini hanya kita minta pembuktian surat pernyataan bahwa pendaftar ini tidak memiliki riwayat komorbid seperti halnya penyakit-penyakit 1 sampai dengan 10 tadi yang saya sampaikan. Lanjut, Mas. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik, termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Ini di beberapa kesempatan ini memang banyak sekali pertanyaan. Kenapa saat ini KPU memberi tambahan, ya, kalau yang pada pemilu atau pemilihan yang lalu ini tidak ada nih namanya gula darah, tekanan darah, kolesterol, ya. Yang ada mungkin pada saat pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau di klinik ini hanya tekanan darah, tapi ini oleh KPU RI ditekankan lagi gula darah dan kolesterol. Jadi ketika kemarin KPU berkoordinasi dengan provinsi, ya, memang kita tidak bisa tidak bisa mengelak ini karena sudah putusan daripada KPU RI. Nah, solusinya berdasarkan obrolan kita dengan teman-teman kabupaten kota yang lain, menurut teman-teman ini ada informasi kalau menggunakan BPJS ini di puskesmas ini pemeriksaan gula darah, kemudian tekanan darah dan kolesterol ini relatif ringan, ya. Nanti ada pertanyaan, ya, misalnya Pak, ini gula darahnya ini gula darah puasa atau tidak puasa? Cari saja yang paling murah gitu aja, ya. Kemarin perintahnya seperti itu. Jadi tidak usah ini harus puasa atau tidak puasa, pokoknya yang paling murah yang mana gitu, ya. Jadi ini nanti keterangan gula darah, tekanan darah, dan kolesterol itu cukup disatukan dengan surat keterangan, ya. Misalkan kita periksa ke puskesmas, ya, minta saja, Pak, Bu, ini kita untuk memenuhi persyaratan pendaftaran PPK itu harus menyertakan gula darah, ya, pemeriksaan gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Terus bagaimana itu terserah mereka lah, ya. Yang penting bisa tertulis bahwa ini sudah diperiksa gula darahnya, tekanan darahnya, kolesterol, dan dinyatakan sehat, begitu saja, ya. Tapi kita enggak, sekali lagi, kita ini KPU ini penyelenggara pemilu, jadi bukan
tim medis ya. Jadi kita tidak akan tanya gula darahnya berapa dan sebagainya. Yang penting bahwa di dalam pemeriksaan kesehatan surat keterangannya itu bunyi sudah dites gula darahnya, tekanan darahnya, kolesterol dan dinyatakan sehat, mampu bekerja sebagai PPK gitu ya. Lanjut Mas. Mas Koko. Ya. Keterangan kelengkapan dokumen ya. Lanjut Mas. Nah, surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran calon anggota PPK ya. Jenengan sudah lihat di pendaftaran itu form pendaftaran. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 lembar sekaligus untuk ya. Kemudian halo ya, kemudian fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas atau klinik. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir tercantum sebagaimana tercantum dan ditempel pas foto berukuran 4x6 ya. Kemudian kelengkapan dokumen persyaratan dibuat dalam rangkap 2. Jadi nanti ya panjenengan semua form-formnya ini kan sudah ada di Siakba ya, di-download ya, kemudian yang butuh tempeli foto ditempeli foto, setelah itu ditandatangani, kemudian di-upload lagi di Siakba ya. Kemudian dokumen aslinya itu difotokopi. Ya, difotokopi. Yang asli nanti diserahkan kepada KPU. Sedangkan yang fotokopian ini dengan simpan sebagai arsip ya, supaya kalau besok kita cocok-cocokkan data itu ada masing-masing ya. Yang asli itu diserahkan kepada KPU. Kapan waktunya menyerahkan kepada KPU ya? Penyerahan dokumen itu paling lambat itu sebelum tes tertulis. Jadi nanti kalau tes tertulis itu kita akan lakukan di tanggal 5 sampai dengan 7 Desember ya. Jenengan harus menyerahkan dokumen ya yang asli itu kepada KPU di kantor KPU ya. Sebelum tes tertulis. Boleh misalnya kalau pendaftaran sudah lengkap, dinyatakan lengkap, misalnya tanggal 21 jenengan antarkan ke KPU juga kita bisa terima ya. Besok atau sampai dengan maksimal sebelum dilaksanakannya tes tertulis ya. Lanjut. Keterangan kelengkapan dokumen ya. Kelengkapan dokumen persyaratan PPK dalam bentuk fisik ya. Maksudnya KTP, ijazah, ya, kemudian keterangan-keterangan yang lain itu dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau di-scan atau difoto, kemudian diunggah ke Siakba yang dilakukan secara mandiri oleh calon anggota PPK. Ya, secara mandiri ini kita tekankan bahwa seluruh anggota atau calon anggota PPK ini harus melakukannya secara mandiri. Kalaupun misalnya fasilitasi itu tidak memungkinkan, ya bisa calon ini datang ke kantor KPU, tetapi ya helpdesk akan mendampingi saja, ya mendampingi seluruh proses pembuatan akun dan kemudian pendaftaran unggah di Siakba itu yang melakukan adalah calon anggota sendiri. Jadi ini dilakukan secara mandiri. Petugas hanya mendampingi, ya, mengajari dan sebagainya. Yang melakukan seluruhnya adalah kita sendiri. Kemudian calon disabilitas dapat menjadi PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPK. Jadi tidak ada pembatasan kriteria disabilitas atau tidak disabilitas. Ya, sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, silahkan bisa mendaftar. Lanjut. Ya, nih mekanisme pembentukan PPK ya berdasarkan ketentuan pasal 36 dan pasal 38 PKPU 8 tahun 2022. Pembentukan PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas,
integritas dan kemandirian calon anggota PPK. Tahapannya untuk seleksi ini meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, kemudian penelitian, pengumuman hasil penelitian administrasi, kemudian seleksi tertulis, setelahnya pengumuman hasil seleksi tertulis, kemudian tanggapan dan masukan masyarakat, kemudian wawancara, kemudian pengumuman hasil seleksi, dan yang terakhir adalah penetapan anggota PPK. Lanjut. Nah, mekanismenya, dalam mekanisme itu nanti ada mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi kepada publik. Jadi kita akan mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat ini kalau terhadap calon-calon anggota PPK yang lulus dalam tahap penelitian administrasi terbuka. Kemudian menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis. Tetap kita buka ya. Seleksi tertulis calon anggota PPK mencakup, ya, ini yang penting untuk teman-teman semua perhatikan, meliputi satu pengetahuan kebangsaan, ya. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi dasar, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan kepemiluan, ya. Ini jadi tes tertulis ini hanya 3 komponen ini, pengetahuan kebangsaan, kompetensi dasar, dan pengetahuan kepemiluan. Di samping tes tertulis, nanti juga ada tes wawancara yang itu mencakup pengetahuan kepemiluan, komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas, dan rekam jejak calon anggota PPK, serta klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Jadi, apa-apa yang menjadi masukan atau tanggapan dari masyarakat ini juga akan kita sampaikan di tahapan wawancara. Lanjut. Ya. Kita masuk ke dalam Siakba. Ya. Kali ini untuk pendaftaran anggota Badan ad hoc, ya, itu mulai tahun ini kita sudah menggunakan sistem informasi anggota KPU dan Badan ad hoc atau disingkat Siakba, yang tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan bahwa sebelum kita umumkan pembukaan pendaftaran ini, teman-teman sudah mulai mencoba, ya. Dan tadi juga ada pertanyaan, akun saya kok hilang. Memang betul. Jadi untuk dimulainya pendaftaran Badan ad hoc memang semuanya direset, ya. Dan kemudian baru mulai tadi pagi jam 8 itu mulai dari nol lagi, ya, dimulai dari nol lagi. Jadi teman-teman kalau yang kemarin sudah pernah mendaftarkan diri di Siakba, itu akunnya hilang semua, ya. Nanti bikin akun baru lagi karena mulai jam 8 pagi tadi akunnya sudah di-reset dan bisa dimulai, ya. Mengapa di Siakba? Ya? Di Siakba ini akan digunakan untuk memberikan publikasi informasi terhadap jadwal-jadwal tahapan pembentukan Badan ad hoc. Ya, nanti di Siakba ini ada jadwal-jadwalnya ini ada, ya. Kemudian juga digunakan untuk pendaftaran calon anggota PPK, ya. Jadi saat ini mulai sekarang, ya, KPU ini menggunakan Siakba untuk menangani pendaftaran PPK. Kemudian Siakba ini juga digunakan untuk mengecek keabsahan dokumen persyaratan administrasi yang disampaikan melalui sistem informasi. Jadi panjenengan nanti mengupload data-data itu, panitia atau helpdesk ini ngeceknya itu dari dari Siakba juga, ya, supaya cepat, ya, supaya cepat saja. Kemudian Siakba ini juga digunakan untuk memantau pelaksanaan tahapan pembentukan Badan ad hoc sampai di mana pelaksanaan
jumlahnya berapa, ya atau sampai berapa peserta dan sebagainya itu bisa dilihat di Siakba. Kemudian yang terakhir adalah digunakan untuk pengarsipan dan monitoring data digital PPK. Ya, jadi katakanlah nanti 10 besar itu tetap ada di dalam Siakba ini. Lanjut, Mas. Ya. Nah, sebetulnya cakupan daripada Siakba itu mulai ada pengumuman jadwal tahapan, kemudian pendaftaran calon anggota PPK juga ada ditampilkan di isian data diri, ya. Kalau teman-teman sudah pernah mencoba itu, ya. Jadi pendaftar calon anggota PPK itu ada fitur yang menampilkan isian data diri, data persyaratan yang harus diisi oleh calon anggota PPK sebelum melakukan pengiriman pendaftaran secara elektronik, ya. Kemudian pengunggahan dokumen persyaratan PPK ini, ya, merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan bagi calon anggota PPK untuk memenuhi ketentuan persyaratan, ya. Kemudian cakupannya di Siakba ini juga verifikasi dokumen persyaratan PPK merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengecekan, ya. Jadi secara digital ini bisa lebih cepat. Kalau teman-teman sudah pernah mencoba, ya, ini saran saya ini sebelum melakukan pendaftaran akun, ya, sebelum melakukan pendaftaran akun, tolong persiapkan dulu dokumen-dokumen yang sudah pasti, misalnya KTP, ya. KTP itu tolong di-scan dulu, ya. KTP tolong di-scan, kemudian KK disiapkan saja karena nanti juga ada permintaan nomor KK, ya. Terus kemudian ijazah, ya, di-scan atau didigitalkan begitu, di foto juga boleh supaya jadi scan. Kemudian syarat-syarat yang lain misalkan karya tulis dan sebagainya, ya. Partisipasi pengguna, ya, artinya apa yang harus dilakukan oleh pengguna, ya, atau pendaftar ini. Yang pertama adalah membuat akun dalam Siakba, ya. Siakba ini sebuah piranti untuk memudahkan pendaftaran badan ad hoc. Jadi ketika teman-teman ini belum mempunyai akun, maka teman-teman harus membuat akun dulu. Nah, syaratnya membuat akun itu harus punya email, ya, harus punya email. Nanti di dalam Siakba itu akan ditanya sudah punya akun belum? Nah, kalau belum, kita mulai daftar di bawah. Ya, yang kemarin hilang, ya, mulai jam 8 tadi sudah diaktifkan lagi, maka teman-teman harus membuat akun lagi, ya, membuat akun lagi, ya, dengan email, ya. Setelah membuat akun, ya, nanti kemudian aktivasi. Aktivasi ini ada di mana, ya? Aktivasi ini akan dijawab melalui email yang teman-teman daftarkan tadi, ya. Dilihat saja di emailnya, ya. Kemudian diklik begitu. Setelah aktivasi, kita kembali ke menu atau di aplikasi Siakba. Nah, baru kita bisa masuk di situ, ya. Setelah kita sudah punya akun di Siakba, maka selanjutnya adalah mengisi data diri, ya. Di dalam Siakba itu ada macam-macam yang harus diisi, ya. Macam-macam yang harus diisi. Kemudian setelah itu mengunduh dan menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran, penyataan dan daftar riwayat hidup, ya. Teman-teman langsung begitu ngetik tadi itu sudah masuk sendiri dalam pernyataan dan sebagainya, itu bisa diunduh, ya. Kemudian setelah diunduh ditandatangani, ya. Kemudian setelah diunduh tanda tangan, maka kemudian mengunggah dokumen persyaratan sebagai calon anggota badan ad hoc, ya. Setelah kemudian diunggah lagi, karena setelah ditandatangani diunggah lagi ke ke Siakba lagi, nanti ada menunya itu, ya. Setelah itu
pengguna atau pelamar atau calon anggota PPK ini bisa mengecek hasil tahapan seleksi badan etot yang diikuti. Ya, apa yang dilamar misalnya PPK, maka kita bisa tahu hasilnya seperti apa, ya, sesuai dengan tahapannya. Terus kemudian melaporkan kendala penggunaan Siakba pada KPU. Kalau teman-teman ini ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan Siakba ini ada kendala, segera lapor kepada KPU, ya, supaya ada penyelesaiannya daripada permasalahan itu atau kendala itu. Lanjut, Mas. Ya. Tahapan seleksi tertulis, ya. Calon anggota PPK yang lolos tahapan penelitian administrasi menyampaikan dokumen fisik kepada KPU paling lambat sebelum dilaksanakannya seleksi tertulis, ya. Seperti tadi saya sampaikan, jadi sebelum seleksi tertulis disampaikan dokumen fisiknya tadi, ya. Ada pertanyaan, Pak, ternyata dokumen fisiknya berbeda dengan yang diupload. Nah, ini juga bisa menggagalkan karena ternyata tidak asli. Makanya tetap saja harus dibawa dokumen aslinya, atau maksudnya bukan ijazah asli, ya. Ijazah itu bisa difotokopi, kan scanan itu ada, ya. Diberikan kepada KPU selambat-lambatnya sebelum seleksi tertulis, ya. Syukur-syukur begitu selesai mengupload diserahkan aja ke KPU, enggak apa-apa, supaya tidak tidak berlalu-lalu atau tercecer itu dokumen-dokumennya. Calon anggota PPK mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan oleh KPU, ya. Jadi nanti akan ada pemberitahuan tempat, waktu, dan sebagainya, ya, kepada calon-calon yang lolos dari tahapan penelitian administrasi. Kemudian KPU akan memasukkan nilai hasil seleksi tertulis, ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat hasilnya di Siakba, hasil daripada nilai ini, ya. Bisa memantau. KPU mengunggah berita acara dan menyetujui hasil seleksi tertulis. Kita akan mengunggah berita acara hasil daripada seleksi tertulis itu. Kemudian KPU mengumumkan hasil seleksi tertulis dan calon anggota PPK bisa mengecek hasil seleksi tertulis tersebut. Lanjut, Mas. Tahapan wawancara ini supaya teman-teman juga memahami, jadi tidak bertanya-tanya apa sih yang menjadi tahapan berikutnya, ya. Calon anggota PPK yang lolos tahapan seleksi tertulis mengikuti wawancara, ya. KPU akan menilai hasil wawancara, KPU mengunggah berita acara, kemudian KPU mengumumkan hasil wawancara, dan calon anggota PPK mengecek hasil wawancara. Kalau materi wawancara sudah saya sebutkan tadi di muka, ya. Lanjut, Mas. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat melakukan 1. Pendaftaran dan aktivasi Siakba, kemudian pengunggahan dokumen persyaratan, pengaksesan Siakba, atau kendala lain dalam penggunaan Siakba, silakan dapat mendatangi kantor KPU. Jadi biar kita selesaikan masalahnya. Lanjut. Ini adalah jadwal pembentukan PPK, ya. Dimulai dari pengumuman pendaftaran calon, ya. Kita akan lakukan mulai tanggal 20 hari ini sampai dengan tanggal 24 November, ya. Kemudian tahapan penerimaan pendaftaran calon, ya, itu sudah bisa kita terima mulai hari ini sampai dengan nanti terakhir tanggal 29 November, ya. Kita menerima pendaftaran melalui Siakba ini, ya. Kemudian penelitian administrasi calon anggota PPK itu kita mulai besok, ya, tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 Desember, ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengumuman hasil penelitian calon anggota PPK. Itu kita akan umumkan mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4, ya. Mudah-mudahan tanggal 2 sudah kita bisa umumkan, ya. Kemudian
seleksi tertulis calon anggota PPK itu kita akan laksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Kita akan bagi masing-masing kecamatan ini sesuai dengan blok-bloknya nanti ya, karena ada 3 hari ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK kita akan umumkan di tanggal 8 Desember sampai dengan 10 Desember ya. Kemudian tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK itu kita akan umumkan mulai tanggal 2 ya, sejak pengumuman atau bersama dengan pengumuman hasil penelitian sampai dengan nanti tanggal 10 Desember ya, pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis ya. Kemudian wawancara calon anggota PPK ini akan kita laksanakan 3 hari ya, tanggal 11, 12 dan 13 ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK ya, kita akan umumkan tanggal 14 sampai dengan 16 ya. Nah, penetapan anggota PPK tanggal 16 Desember. Untuk pelantikan anggota PPK nanti menunggu tahun depan, yaitu tanggal 4 Januari 2023. Lanjut, Mas. Nah, ini yang warna kuning ini adalah jadwal pembentukan kalau ada terjadi perpanjangan pendaftaran, ya, perpanjangan pendaftaran, ya. Hanya berbeda di nomor 3, yaitu adanya perpanjangan pendaftaran. Perpanjangan pendaftaran ini hanya 3 hari, ya, tanggal 30 November, tanggal 1, tanggal 2 Desember. Perpanjangan ini, ya, perpanjangan ini catatannya adalah bila pendaftar, ya, pendaftar di satu kecamatan itu kurang dari 10 orang, ya, kurang dari 10 orang. Jadi kalau pendaftarnya 9 orang, maka akan ditambah 3 hari. Ya, tapi kalau sudah 10, misalnya hanya 10 yang daftar, ya maka tidak ada perpanjangan pendaftaran. 1. Kemudian perpanjangan pendaftaran ini tidak berlaku untuk seluruh kecamatan. Ya, jadi misalnya kecamatan A itu kuotanya sudah di atas 10, sedangkan kecamatan B itu masih 9 orang atau 8 orang, maka yang dilaksanakan perpanjangan pendaftaran ini hanya di kecamatan B. Sedangkan kecamatan A tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang berlaku, ya. Ini kalau di perpanjangan hanya di bedanya dengan yang di depan tadi hanya di sisi perpanjangan saja, ya. Di sisi perpanjangan, ya. Sedangkan untuk nanti hasil akhirnya memang ada sedikit perbedaan, tetapi it's okay karena tidak semua kecamatan seperti itu. Jadi kalau kita misalkan 21 kecamatan, misalkan ada 1, ya mau nggak mau ya 1 itu yang agak berbeda, ya. Syukur-syukur nanti kalau tidak ada lagi perpanjangan pendaftaran. Lanjut, Mas. Oke, terakhir habis. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Hanya ada tambahan sedikit, ya. Untuk kali ini ada beberapa pertanyaan memang apakah periodisasi ini diberlakukan? Jawabnya tidak, ya. Jadi tidak ada periodisasi. Jadi teman-teman yang pernah bertugas sebagai PPK, ya, untuk tahun ini atau pemilu 2024 ini tidak ada periodisasi, ya. Jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh, ya, semuanya akan boleh. Jadi ini mungkin nanti pada saat pendaftaran ini akan cukup banyak ini. Jadi teman-teman yang dulu pernah jadi PPK tahun 2009, kemudian 2013, 2014, 18, 19 boleh semuanya, ya. Sepanjang persyaratannya masih masuk, kemudian masih berkeinginan
dan ditunjang otomatis nanti pada saat tes itu berlangsung juga harus bagus ya. Jadi itu kabar baiknya buat teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara. Buat teman-teman yang belum pernah menjadi penyelenggara juga tidak ada salahnya ya. Kita sama-sama berkompetisi ya. Kita akan mencari SDM yang terbaik ya, yang paling sesuai dengan kondisi atau kecamatan masing-masing ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi Edis Pintarwoko yang telah menyampaikan informasinya terkait pendaftaran Badan Penyelenggara Ad Hoc di tingkat PPK. Untuk kesempatan ini mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, nanti biar bisa disampaikan kembali dijawab oleh narasumber. Monggo, kami persilakan 2 pertanyaan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya. Saya Pak dari Dukun. Ya Dukun, sebutkan nama siapa Pak? Ahmad Saifuddin Pak. Ya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Komisioner KPU dan segala jajarannya. Selamat malam peserta YU. Terima kasih apa yang telah disampaikan Pak Endis, cukup jelas sekali. Yang menjadi pertanyaan saya adalah terkait dengan kemarin pernah kita dengar di media ada batasan umur itu maksimal 50 tahun. Mohon penjelasannya. Terus terkait dengan tadi yang surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu tadi disampaikan cukup di puskesmas, nanti di situ disertai periksa gula darah, kolesterol dan tekanan darah. Itu mohon ditegaskan kembali. Terima kasih Pak Endis. Pak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung dijawab atau bagaimana Pak narasumber? Oke, saya jawab langsung aja ya. Ya siap. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad Saifuddin ya. Mengenai batasan umur ya. Untuk PPK ini tidak ada batasan umur. Hanya minimal 17 tahun ya. Kalau yang dibaca adalah batasan umur 55 tahun itu berlaku untuk KPPS ya, untuk KPPS ya. Jadi untuk PPK tidak ada batasan umur ya. Selagi sehat, mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat boleh ya. Ini berhubungan dengan surat keterangan sehat jasmani rohani ya. Memang untuk pemilu 2024 ini ada sebutkan saya tadi ya, ada pemeriksaan gula darah, kemudian tekanan darah dan kolesterol ya. KPU tidak memberikan kewajiban secara terperinci begitu. Jadi ketika koordinasi kemarin kami itu tidak menyebutkan ya, misalnya gula darahnya berapa, terus kemudian kolesterolnya berapa ya, tidak perlu ya. Yang penting bahwa sudah dilakukan pemeriksaan di puskesmas itu ya, mencakup gula darah, tensi dan kolesterol ya. Jadi keterangannya nanti silakan disampaikan saja kepada puskesmas ya. Yang penting bahwa panjenengan itu dinyatakan sehat ya, dengan sudah diperiksa kolesterol, gula darah dan tensinya ya. Sekali lagi KPU ini bukan lembaga kesehatan. Jadi jangan mau
kolesterol saya sekian. Ini kita enggak paham gitu ya. Yang paham itu adalah apa namanya puskesmas atau klinik. Jadi sekali lagi pada saat minta surat keterangan itu jenengan sampaikan saja ya. Kita minta surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian disertai dengan pemeriksaan itu tadi kolesterol, gula darah, dan tensi, begitu saja ya. Itu aja mungkin ya. Matur nuwun. Ya, gimana Pak Ahmad Saifuddin atas informasi yang disampaikan oleh Pak narasumber bahwa untuk keterangan sehat itu harus juga disampaikan terkait dengan keterangan gula darah, kemudian tensi, juga kolesterol ya. Oke, jelas toh Pak? Atau masih ada yang kurang? Mau ditanyakan kembali? Pak Ahmad? Cukup? Cukup ya. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua, monggo. Siapa yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya Pak. Hasan. Ya Pak. Malam Pak Hasan. Ini saya. Siapa Ya, dulu monggo. nih? Monggo Pak, siapa yang mau bertanya? Saya dulu ya. Apunten. Oke, jenengan saya. Login. Alhamdulillah. Saya dulu, Sebutkan Pak, ya. namanya Mas. Oke. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muslim Dukun, ini tangganya Pak Saifuddin ini. Hati Poron Dukun. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Beberapa hal perlu kami tanyakan kaitan dengan teknis. Yang pertama tadi pas foto, Pak, ngapunten. Pas foto 4x6 itu background-nya apa? Ngapunten nggih, sampaikan seperti itu biar tidak keliru. Biru atau merah begitu misalkan. Itu yang pertama, yang kedua beberapa flyer kami atau pengumuman terbaca itu ada penerimaan PPK, PPS dan PPS. Ini barangkali bisa dijelaskan apakah ini PPK 1 atau barang PPS atau KPPS, sehingga ngapunten biar nanti juga di publik jelas. Ini PPK dulu baru PPS atau kemudian KPPS gitu Pak. Jadi kaitan dengan beberapa pengumuman kan kita sempat membaca itu ada penerimaan PPK dan PPS dan KPPS begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi disampaikan Pak Endis kalau nggak keliru. Jadi kalau kita lolos administrasi baru menyampaikan hard copy ke KPU atau gimana tuh Pak? Jadi setelah kita lolos administrasi, kemudian disampaikan hard copy-nya ke KPU atau memang kemudian setiap pendaftar harus menyampaikan setelah disiagba harus menyampaikan hard copy ke KPU atau seperti apa yang mau diluruskan. Kan yang ketiga itu, jadi agar nanti kemudian kita bisa menyikapi. Kemudian apakah setelah kita masuk di siagba, kemudian menyampaikan berkas ke KPU, langsung diteliti, dan langsung dinyatakan lolos atau kemudian masih ada menunggu bersama atau gimana. Jadi misalkan kita menyampaikan berkas, langsung diteliti, langsung dinyatakan lolos dan tidak atau seperti apa. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muslim. Monggo Pak narasumber. Mas Muslim ya. Saya jawab satu persatu nih ya. Yang pertama adalah pas foto background-nya warnanya apa ya. Ini juga sudah menjadi bahan diskusi kami di rakor dengan provinsi ya. Background-nya bebas Mas ya. Background-nya bebas, tidak ada warna apa-apa misalkan biru, merah apa enggak ada ya. Bebas warnanya. Ya, yang penting pas foto itu satu. Jadi tidak ada instruksi khusus ya untuk background pas foto ya satu. Kemudian pertanyaan kedua, jenengan pernah lihat beberapa ini PPK, PPS, KPPS. Nah, sengaja di depan ini judulnya tadi ini tentang PPK. Supaya apa? Tidak melebar kemana-mana. Karena tahapannya sekarang ini adalah tahapan
pembentukan PPK. PPS itu nanti baru tanggal 18 Desember, Mas. Ya, nanti 18 Desember saya akan membuat ini lagi untuk PPS. Ya, sekarang ini kita persiapan untuk PPK. Ya, KPPS-nya, masih lagi tahun 2024 nanti. Ya, jadi kita satu-satu aja, Mas. Jadi sekarang kita bicara atau persiapan untuk pembentukan PPK dulu ya. Terus kemudian yang pertanyaan ketiga ya, hard copy kapan diserahkan ke KPU? Tadi saya sudah sampaikan ya, sebelum tes tertulis maksimal ya. Ini semangatnya? Semangatnya adalah untuk memberi kemudahan kepada pelamar atau pendaftar. Kalau lokasinya itu jauh dari kantor KPU, maka tidak perlu kemudian datang jauh-jauh ke kantor KPU. Jadi sebelum pelaksanaan tes tertulis itu paling lambat diserahkan kepada KPU. Ya, jadi misalnya tes tertulisnya nanti tanggal 5 ya. Jenengan misalkan dapatnya nanti jadwal tes tertulisnya tanggal 5, ya paling tidak ya tanggal 5 pagi jenengan serahkan ke KPU. Ya, atau tanggal 4 boleh serahkan KPU. Tapi bisa jadi misalkan jenengan misalnya daftarnya upload di Siakba hari ini atau malam ini ya, besok pagi mau ke KPU dicangking enggak apa-apa. Nanti kita akan checklist dokumennya itu ya. Kita cocokkan yang diterima di checklist. Kemudian kita akan kita akan terima ya, kita akan terima. Terus kemudian tentang apakah kita tahu setelah mendaftar di Siakba ya, apakah kita tahu sebetulnya setelah kita nyetak ngeklik ya, atau kita mengupload dokumen-dokumen kita di Siakba itu Siakba itu akan merespon ya, kemudian dan ini perlu dicek dulu oleh operator kita ya. Nanti begitu operator kita sudah dicek itu jenengan akan terlihat sudah lengkap ya. Tetapi secara formalnya nanti itu akan ada pengumuman, yaitu tadi yang adalah lolos seleksi administrasi, tadi dicek semuanya. Jadi ngeceknya kita memang enggak pada tanggal setelah selesai semuanya, Mas. Jadi karena kita kan pendaftaran terakhir tanggal 29 ya. Bukan kemudian kita ngeceknya tanggal 29 ya. 1 hari atau setelah jenengan masukkan itu langsung bekerja kita. Jadi administrasi akan operator atau administrasi akan langsung ngecek dokumen-dokumen yang masuk di Siakba. Begitu, Mas, ya. Gimana Pak Muslim? Baik, cukup jelas Pak Nuwun. Ya. Jadi ngapunten. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan bisa ngedit atau masukkan lagi, bisa enggak itu misalkan terjadi salah upload apa itu Pak? Ngapunten Pak. Misalkan kalau misalnya itu salah ya, kalau misalnya enggak memenuhi itu langsung dicentang langsung ya, perbaikan gitu. Ada kesempatan perbaikan itu. Kayaknya kalau bisa ya jauh-jauh hari lah. Jadi masih ada kesempatan itu. Jadi enggak ditunggu salah gitu ya. Enggak ya. Gitu ya. Cukup Pak Muslim? Ya, cukup jelas. Nuwun Pak Endis. Ya, terima kasih untuk Pak Muslim yang telah menanyakan. Kemudian juga mungkin masih ada kawan-kawan lain yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan pada malam ini. Monggo, 2 pertanyaan kami persilakan lagi. Mohon izin bertanya. Silakan monggo. Dengan siapa Mas? Dari mana? Dari Nugraha, dari Pakis Pak. Nugraha Pakis. Monggo Mas Nugraha.
ini kan ada pendaftaran PPK dan PPS. Semisal nanti satu orang itu mendaftar di PPK, terus kemudian mendaftar lagi di PPS, apakah bisa gitu? Terima kasih, Pak. Langsung dijawab, Pak Endis. Oke, itu ya. Pertanyaannya bagaimana kalau kita mendaftar 2 ya? Saya jawab boleh ya. Boleh. Tadi kalau menyimak jadwalnya ya. Jadwal untuk PPK itu berakhir di tanggal 16 Desember ya. Sedangkan pendaftaran PPS itu dimulai tanggal 18 Desember ya. Artinya silakan jenengan akun yang sudah ada ya, nanti sudah buka, pernah bikin akun di Syakba belum? Kalau yang belum itu nanti ada ya, begitu kita buka akun di Syakba itu ada posisi yang akan dilamar. Boleh PPK ya, boleh PPS, tapi saat ini itu yang terbuka adalah PPK karena PPS belum dibuka pendaftaran. PPS baru akan dibuka pendaftaran nanti 18 Desember dan itu prosesnya PPK sudah selesai. Jadi boleh ya, kalau enggak tembus di PPK silakan daftar di PPS. Begitu ya, Mas Nugraha. Izin Pak, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Mas Nugraha. Ada yang bertanya lagi? Kita lanjutkan pertanyaannya. Siapa yang bertanya? Saya Pak. Bertanya, Pak. Monggo, saya mau bertanya. Halo. Saya, Ya. Pak. Sebutkan namanya, Mas. Ya, nama saya Nur Muhammad dari Kecamatan Grabak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator yang terhormat atas waktunya. Sedikit bertanya terkait penugasan PPK. Tugas dari PPK itu untuk gambaran umum agar nanti kepada para calon PPK pemula itu mempunyai gambaran untuk tugas-tugasnya nanti. Itu kiranya seperti apa nggih, Pak, untuk tugas-tugas sebagai PPK? Terima kasih. Matur nuwun Mas Nur Muhammad. Tugas PPK ya, nih gampangnya ini yang simpelnya itu melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan, Mas. Ya. Jadi ini kepanjangan tangan daripada KPU di kecamatan ya. Kalau KPU di tingkat kabupaten, maka PPK ini adalah kepanjangan tangan KPU di kecamatan. Ya. Tugasnya melaksanakan pemilu. Nanti banyak hal yang seputar pelaksanaan pemilu itu akan dilakukan. Untuk tingkat kecamatan yang melaksanakan adalah PPK, Mas. Begitu ya. Mungkin Pak Andis, lebih diperjelas lagi bahwa pekerjaannya itu full time. Gimana? Bukan part time. Penuh waktu. Full time. Ya. Full time, betul. Ini perlu menjadi perhatian. Jadi ini PPK ini bukan part timer ya, tapi full timer ya. Jadi pekerjaannya ini tidak bisa disambi ya, apalagi di dalam tahapan yang sudah cukup tinggi intensitasnya, ini malah kita dituntut 24 jam standby. Misalkan kalau memang harus malam-malam melaksanakan tugas ya harus tetap kita laksanakan gitu ya. Memang harus bisa dipahami bahwa tugas kepemiluan ini bukan sesuatu tugas yang bisa disambi gitu ya. Seperti itu Mas Nur Muhammad. Ya, gimana Mas Nur Muhammad? Kira-kira jelas toh jawabannya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Ya. Monggo, silahkan yang ingin bertanya lagi. Saya, Pak. Dari sebutkan nama. Ya, nama saya Amrih, Pak, dari Kecamatan Kalianggrek. Monggo Mas Amri.
izin bertanya untuk tadi meneruskan pertanyaan dari Mas Nugraha dari Iya, Itu kan, monggo. tahapan dari kemudian ada untuk PPS itu untuk akunnya apakah bisa melanjutkan dengan akun yang sudah didaftarkan di PPK dan apa harus membuat akun baru? Kemudian yang kedua, Pak, jadi saya sudah membuka Siakba dan di saya adalah seorang ibu, Pak, dan tadi mendengar dari Pak Andis tadi pekerjaannya itu adalah dan tidak bisa disambi. Sedangkan di menu dari Siakba itu ada pilihan dari pekerjaan ada guru. Nah, itu bagaimana, mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Amri. Ya, saya jawab langsung ya. Pertanyaan pertama nih, akun ya di Siakba, kalau kita sudah pernah mendaftar di PPK terus kemudian tidak lolos, apakah ketika kita mendaftar di PPS akunnya masih sama? Masih, Mas, ya, masih. Ya, karena sesuatu yang berbeda itu nanti itu ada di Siakba, itu ada pilihan yang dilamar ya, PPK, PPS. Ya, jadi akunnya masih tetap ya, jangan khawatir. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, menyikapi tentang tidak bisa disambi, salah satu kalau jenengan ternyata sudah buka Siakba nih, pekerjaannya ternyata ada salah satunya guru. Nah, ini guru apa bisa ini? Nah, sepanjang kepemiluan ini ya, teman-teman yang berprofesi guru ini ternyata banyak sekali ya. Banyak sekali, ini pesertanya di sini aja banyak yang guru ini. Saya lihat ini ada senyum-senyum ini ya, itu salah satunya adalah guru ya. Ternyata ya bisa gitu, bisa ya. Bisa sepanjang ya mendapat izin dari atasannya. Ya, kita enggak susah-susah ya, enggak ada batasan misalnya PNS dilarang, enggak, kita boleh ya. Kemarin di rakor kita tidak ada pembatasan-pembatasan seperti itu ya. Guru PNS boleh, honorer boleh sepanjang ya tidak ada dipermasalahkan oleh atasannya. Itu ya. Jadi jangan khawatir. Teman-teman guru ini, nah itu ada yang jempol-jempol segala itu ya. Karena memang kita bukan sesuatu yang baru ini. Enggak masalah, Mas ya. Enggak masalah. Nah, sama-sama dewasa sudah bisa ngatur sendiri-sendiri ya. Ya. Oke, gitu Mas Amri. Ya. Ya, Mas Amri. Jelas, Mas Amri? Sudah. Terus itu apakah harus ada surat dari kepala sekolah atau surat izin dari kepala sekolah atau bagaimana, Pak? Kalau di persyaratan sebetulnya tidak ada, Mas. Ya, kita enggak tidak ada namanya surat izin begitu, tidak ada. Sepanjang ini kan tidak ada. Hanya kita tekankan nanti pada saat wawancara, ya, pada saat wawancara kita akan tekankan ini kalau jenengan sudah komitmen untuk menjadi PPK, jenengan selesaikan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban sebagai misalnya sebagai guru begitu ya, dengan atasan ya, dengan kepala sekolah. Silakan dibicarakan. Yang penting atasan itu tahu bahwa panjenengan ini menjadi anggota PPK. Tapi kalau atasannya atau kepala sekolah itu ternyata keberatan, ya jenengan tidak bisa. Ya, mesti akan kacau nanti karena PPK ini menjadi PPK ini pekerjaannya ini kadangkala harus siang hari, sore hari, malam hari gitu. Yang penting jenengan mesti komunikasikan dengan atasan. Bisa lah ini, dan
bukan cuma tahun ini saja guru-guru itu menjadi anggota PPK ya. Itu Ya, Pak. banyak sekali itu teman-teman yang dari guru itu ya. Dan selama ini oke-oke saja ya. Gitu Mas ya. Ya. Saya nambahkan dikit Pak Endis. Yeah. Ya. Saya kira pertanyaan tadi penting, jadi supaya nanti tidak ada permasalahan di tengah jalan, memang izin tertulis itu diperlukan, walaupun di dalam persyaratan formal di dalam juknis itu tidak ada ya. Itu penting. Kenapa? Karena nanti ketika sudah berjalan setengah atau baru mulai berapa tahapan, kemudian ternyata ada komplain dari kepala sekolah atau atasan langsung lah istilahnya, itu kita KPU bisa menunjukkan bahwa Anda sebagai atasan sudah memberikan izin kepada bawahan Anda, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam pekerjaan-pekerjaan di PPK itu bisa dipahami oleh atasan yang tadinya sudah memberi izin tersebut. Maka dari itu benar apa yang dikatakan Pak Endis tadi, diselesaikan komunikasinya, beban kerja PPK itu seperti apa, sehingga nanti di tengah jalan tidak menjadi hambatan. Dan bentuk konkretnya ya nanti tertulis, mungkin disampaikan pada saat wawancara atau kalau sudah lolos tahap berikutnya itu mungkin bisa, tidak harus di awal ya. Jadi pada daftar ikut tes dulu, nanti kalau sudah diumumkan jelas-jelas lolos baru izin itu bisa disampaikan kepada kita sebagai bukti bahwa izin sudah dilakukan. Karena kalau tidak tertulis nanti buktinya apa kalau sudah mendapat izin gitu. Itu mungkin seperti itu akan lebih memudahkan kita semua, baik pendaftar maupun KPU dalam mengkomunikasikan pekerjaan-pekerjaan PPK dengan instansi ya di tempat para calon anggota PPK atau PPK ini bekerja gitu. Demikian, terima kasih. Jadi itu tadi ya, sebetulnya bukan menjadi syarat untuk bisa atau tidak bisa ya. Ini sebenarnya kalau misalnya jenengan dapat surat izin, ini akan lebih meringankan jenengan gitu loh. Kok dipermasalahkan oleh atasan? Nah ini jadikan ini. Yang saya sampaikan ini adalah ya persyaratan nih. Nah, enggak ada ini berarti enggak boleh. Enggak ya. Di persyaratan kita tidak ada hal seperti itu. Hal-hal yang lain itu bisa diatur kemudian. Begitu ya. Cukup. Ya. Mas Hamri. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Monggo dipersilahkan. Saya izin bertanya, Bapak. Monggo, Mbak Husnul. Dari sebutkan. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari Kecamatan Pakis. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf apabila tadi kurang memperhatikan materi karena ada gangguan dari jaringan. Nah, di sini saya ingin menanyakan suatu, kemungkinan itu tadi sudah disampaikan atau belum karena ada beberapa gangguan jaringan, jadi saya ingin menanyakan ini. Untuk berkas-berkas yang hard file yang nanti diserahkan kepada KPU itu nanti dimasukkan dalam stop map atau apa, itu ada ketentuannya tidak ya Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Husnul. Ini ditanyakan oleh Mbak Husnul terkait dengan berkas yang hard copy-nya itu apakah dalam bentuk dimasukkan dalam amplop atau apa, bagaimana? Monggo Pak Dwi Endis menjelaskan. Matur nuwun Mbak Husnul Khotimah dari Pakis ya. Berkasnya yang hard copy ini diserahkan ke KPU ini ya, yang pertama maksimal atau paling lama sebelum tes tertulis, satu ya. Kemudian yang kedua untuk bungkusnya ya, untuk bungkusnya atau casingnya, katanya orang-orang sekarang anak-anak itu casingnya bebas ya. Casingnya bebas ya, mau pakai amplop ya boleh, pakai map ya boleh, mapnya batik ya boleh, mapnya warna-warni ya boleh, tidak ada ketentuan ya. Nanti kalau kita ada ketentuan tambah repot nanti. Saya bilang nanti mapnya warna kuning ternyata dipakai tidak ada jual
warna kuning gara-gara ketentuan KPU membuat map warna kuning, akhirnya orang pakai tidak bisa daftar, nanti yang disalahkan KPU ya. Atau saya bilang karena saya pakai batik ya, mapnya pakai batik. Oh, Pak, tidak ada map batik di sini. Kita salah lagi ya. Jadi kesimpulannya boleh pakai apa saja, boleh, yang penting diserahkan ya. Pada saat diserahkan nanti dicocok-cocokkan checklist ya. Yang diserahkan Mbak Husnul ini apa saja, nanti akan diceklis oleh teman-teman di KPU ya. Dicek centang-centang tanda tangan sama-sama, enaknya saya nyerahkan ini, kita cocokkan, oke, sama tanda buktinya diterima oleh Mbak Husnul, KPU juga menerima itu, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Cukup, Mbak Husnul? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk selanjutnya, yang ingin Saya Pak. Assalamualaikum. monggo, silakan. Mbak siapa? Monggo, silakan. Saya atas nama Siti Halimah. Sekarang pindah Pak Kecamatan Serubung. Mau menanyakan terkait dokumen itu apa lolos administrasi atau setelah lolos tahapan sampai wawancara untuk penyetoran HAT ke KPU. Gitu Pak Syam, terima kasih. Oke, ditanyakan oleh Mbak Siti Halimah terkait dengan penyetorannya kapan ini Pak Endis? Jadi terima kasih. Penyerahan atau penyetoran hard copy ya itu diserahkan ya. Boleh besok setelah mengupload di Siakba boleh. Yang penting terakhir adalah sebelum tes tertulis ya. Jadi dengan Siakba ini kita sudah bisa mendeteksi ya dari dokumen digitalnya panjenengan itu di Siakba kan kita bisa lihat oh ini sudah sesuai. Nah, hard copy-nya itu tinggal kita cocokkan apakah sama dengan yang digital tadi itu yang jenengan upload ini gitu. Tetapi ini sudah sudah kita umumkan kalau misalnya nih ya hard copy-nya ini berbeda ini kita akan pertanyakan. Makanya sebetulnya kalau disarankan loh ya, misalkan panjenengan tuh daftarnya atau menguploadnya di Siakba hari ini, besoknya jenengan serahkan aja lah kalau memang ada waktu. Ya, biar kita langsung bisa cocokkan. Begitu. Atau supaya tidak tercecer. Biasanya kalau jenengan daftar hari ini, nyerahkannya nanti tanggal 29, jangan-jangan udah tercecer, ya toh? Malah hilang, enggak cocok nanti. Yeah. Itu yang diunggahkan scanner asli toh, Pak Andis, yang untuk berkas asli semua kalau yang lewat Siakba. Kalau yang disetor kan yang kalau ijazah fotokopi dan yang lain-lainnya. Gitu. Nah, jadi gini nih, saya ceritakan ya. Sudah buka Siakba belum ini, Mbak Halimah? Sudah. Sudah kan? Ketika bicara mengupload berkas ijazah, jenengan kan scan, ya, jenengan scan, terserah pakai scanner atau pakai HP yang aplikasinya ada scan itu, ya toh. Begitu jenengan scan, kan masuk di sana, ya. Begitu nanti itu semua syarat-syaratnya itu kan di-download lagi itu. Ada beberapa yang di tanda tangani misalnya pernyataan-pernyataan itu, ya toh. Ini lagi ya, di-download lagi, tanda tangani, kita upload lagi. Kalau ijazah itu cukup fotokopi saja. Tapi kalau surat pernyataan-pernyataan itu yang ada di Siakba tadi kita download lagi. Iya, kita tanda tangani ya atau kita scan lagi. Nah, yang asli itu diserahkan ke KPU.
jenengan fotokopi untuk apa namanya kopiannya. Siap. Begitu ya. Oh, nggih. Nggih, matur Nggih, terima nuwun. kasih Pak Andis. Nggih, sami-sami. Ya, monggo. Ya, tadi Pak Lima sudah menanyakan tentang batas waktu penyetoraan bahan hard copy-nya. Untuk yang selanjutnya, siapa yang ingin bertanya lagi? Sebutkan nama, kalau yang nama dan dari mana. Mungkin cukup, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Masih ada yang bertanya? Ingin bertanya? Cukup mungkin ya? Di kolom di chat itu, Pak. Mbak, di chatnya dilihat ada pertanyaan enggak? Oh iya. Nah, saya mulai dari atas saja nih. Bentar. Ini ada izin bertanya untuk surat pendaftaran itu formatnya sudah disiapkan atau harus buat sendiri ya? Itu ada. Oh ya, saya jawab itu aja. Saya belum sampai situ ya. Saya jawab ya. Untuk format pendaftaran ya, jenengan daftarnya itu lewat Syakba ya. Jenengan daftarnya lewat Syakba aja. Nanti di situ ada sudah apa namanya, jenengan nggak usah nulis-nulis lagi pakai tangan ya. Dari Syakba itu akan sudah apa anu sendiri ya, otomatis nanti. Nah, apalagi nih? Ada lagi. Apakah jika EKTP masih berupa suket bisa mendaftar, mengingat bangku di Dukcapil sampai saat ini kosong? Gitu. Oke. Jika EKTP masih berupa suket, apakah bisa mengingat bangku? Begini saja, karena kalau di apa namanya di Syakba itu yang ditanya adalah nik ya, nik kemudian nomor KK ya. Kalau apa namanya blanko suketnya itu menuliskan itu, silakan, enggak apa-apa ya. Yang penting apa namanya jelas bahwa panjenengan ini punya nik, punya nomor KK dan memang blankonya sedang kosong nih ya, karena memang kita mengisyaratkan kan EKTP ya. Tapi kalau memang kondisinya seperti ini monggo, tapi yang penting di dalam suketnya itu ada tertulis nik dan kalau kakak kan sudah ada ya, tinggal nik saja begitu ya. Untuk pertanyaan atas nama Anton 101 ini ya. Terus kemudian format hasil scan dalam bentuk PDF atau yang lain itu. Izin bertanya untuk format hasil scan dalam PDF atau yang lain. PDF kayaknya nih ya. Dicoba nih PDF karena yang kemarin pakai PDF ya. PDF semua, Pak. Saya PDF tadi semua ya. juga. Yang foto Betul, PNG. PDF. PDF ini. Cuma yang foto itu yang enggak PDF. Fotonya JPG. Untuk dokumen ya JPG PDF. Yang untuk JPG apa PDF ya. Untuk terus ininya bobotnya kemarin di lapor itu maksimal 3 MB ya. Nggak besar tuh. Kalau lebih dari itu nanti nggak bisa terupload. Nggak bisa masuk. Ya. Maksimal 1 MB Pak, kalau nggak salah tadi. 1 MB. Iya, 1 MB, tapi semua udah terupload Pak. Ya. Ya nanti kalau tidak terupload, teman-teman diturunkan aja resolusinya untuk foto itu atau untuk dokumen-dokumen itu. Oke, ini ada pertanyaan kedua ya dari Kanif. Untuk tes tertulis, apakah pakai CAT seperti CPNS? Ya, jawabannya untuk tes tertulis menggunakan model CAT ya. Terus kemudian, sudah habis. Ada lagi mungkin?
pakai CAT ya, tes tulisnya nanti. Monggo ada yang masih ingin dipertanyakan atau ditanyakan pada narasumber sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini. Oh iya, ini ada masukan ini ya. Pembuatan akun Syakba sebaiknya dengan nama asli lengkap ya. Jadi jangan nama-nama apa namanya panggilan atau nama-nama beken ya. Ini saya baca semuanya hanya satu yang nama beken ini, Oppo A37F kayak gini nggak bisa nanti ya. Jadi kalau pembuatan akun ya misalnya Siti Halimah, Erma Setiawati, Haryati Untami, Nugraha Wahyu, ya seperti itu. Jadi kalau bisa atau sebaiknya memang menggunakan nama asli, nama lengkap ya, pembuatan akunnya ya, jangan nama-nama panggilan atau nama-nama apa ya, keren-kerenan gitu ya. Oke, ada lagi? Monggo ditunggu yang ingin bertanya. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Cukup kiranya Pak Endis? Oke, cukup mungkin. Ya, ditambah ini, jadi pengiriman berkasnya itu loh, setelah ada ACC dari admin di akun Syakba. Jadi nanti kan berkas sudah beres gitu, di ACC-nya ada. Gitu. Jadi kan nanti setelah selesai mendaftar itu kan ada verifikasi dari admin Syakba kan. Nah itu nanti setelah ada ACC baru dikirim, bisa dimasukkan ke KPU. Gitu. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Ketua. Ada lagi pertanyaan? Ini ada yang baru, ini baru notifikasinya. Oh. Ada simulasi enggak Pak untuk tes CAT? Ada technical meeting atau enggak mungkin gitu ya? Ya, itu pertanyaan Pak Endis. Oh, ada simulasi enggak Pak untuk tes CAT? Kita enggak ada simulasi ya. Jadi seperti halnya apa namanya tes CAT yang lain lah. Untuk apa namanya pastinya ini karena memang belum ada informasi dari provinsi ya untuk apa bentuknya tes CAT-nya seperti apa. Tapi kalau untuk materinya seperti tadi yang saya sudah sampaikan itu ya, ada 3 hal tadi. Tapi kalau untuk apa namanya bentuknya seperti apa kita belum dapat ini, nanti semuanya dari provinsi ya. Jadi monggo yang mau itu ada dari materinya minta dari Desi Lanang itu mana? Desi Lanang itu ada mau tanya tuh. Ini Mas Nugraha Wahyu bertanya Pak Andi sini. Materinya lingkup apa saja tadi diulang lagi, bisa diulang lagi. Oh, ya. Saya lagi ya, bentar. Terus yang berikutnya surat keterangan sehat dari klinik swasta bisa mboten nggih? Boleh. Juga. Ya, dari klinik silakan. Yang penting ada penanggung jawab kliniknya. Tadi kan sudah saya sampaikan juga itu ada klinik ya, klinik boleh, rumah sakit boleh, puskesmas juga boleh ya. Silakan monggo apa namanya milih yang mana. Kalau saya sih sarankan ya yang murah aja lah ya, yang cari yang murah, mana yang murah begitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan materinya lingkup apa saja untuk tesnya. Kalau untuk tertulis materinya adalah pengetahuan kebangsaan, kemudian kompetensi dasar, dan pengetahuan tentang kepemiluan. Ya, untuk Nugraha Wahyu. Terus itu ya ada yang mau bertanya lisan itu mungkin ini iya, dari Desi Lanang. Monggo Mas Desi. Desi Lanang.
Monggo. Yang ingin bertanya langsung. Mas Desi Lanang. Saya tanya langsung. Ya, tapi itu sudah diketik itu, apakah ijazah jadi pertimbangan dan sebagainya. Apakah ijazah terakhir dipertimbangkan dalam rekrutmen karena ijazah S1 sementara belum ketemu? Oke. Itu kan, ya. Karena pertanyaannya bertanya apakah ijazah terakhir dipertimbangkan dalam rekrutmen karena ijazah S1 sementara belum ketemu. Ini ya bisa dijawab ya, minimal itu SLTA. Jadi apa SLTA saja cukup, Mas, ya. SLTA saja cukup. Yang penting jenengan pada saat tes CAT masuk ya 10 besar baru kita bisa bicara lagi ya. Jadi tidak ada namanya pertimbangan S1, SLTA gitu, enggak ada nih. Ya, enggak ada. Karena minimal memang syaratnya SLTA begitu saja, Mas. Jadi kalaupun tidak ada ijazah S1 sedang ketelisut ya pakai ijazah SLTA saja, Mas, ya. Kemudian untuk pertanyaan, maaf Pak, untuk surat keterangan sehat harus komplit jasmani dan rohani. Apa cukup surat keterangan sehat saja, jasmani, rohani setelah lolos? Itu ada di pernyataan, Mas, ya, untuk siapa ini namanya? Mei ini yang rohani itu pernyataan. Mei ini laki atau perempuan ya? Ya, jadi apa namanya? Untuk rohani ini ada pernyataan ya, nanti itu pernyataan ada di Syakba itu ada pernyataan pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah sehat rohani, narkoba ya. Kalau yang jasmani tadi memang harus ke puskesmas, rumah sakit atau klinik disertai dengan tes tadi ya, kolesterol, gula darah dan tensi gitu ya. Mbak atau Mas Mei ini ya. Surat pernyataan dari Mas Widodo, surat pernyataan dan surat lamaran ditulis tangan atau diketik langsung di APK kemudian di-download. Jadi kan langsung ketik aja ngisi saja di Syakba, Mas, ya. Jadi kan langsung ngisi saja di Syakba, nanti tinggal tanda tangan ya. Kemudian izin bertanya, dalam surat pendaftaran anggota PPK tertulis dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di kecamatan berdasarkan pengurutan seleksi bla 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 bla, Magelang, tanggal, nomor dan tanggal itu diisi apa, Pak? Itu ada di pengumuman web ada ya, pengumuman web nanti ada coba lihat di pengumuman webnya KPU itu ada nomor dan tanggalnya ya, ada di pengumuman web KPU ya, itu nanti bisa ketemu nomornya itu ya. Terus kemudian sudah habis ini. Nah, ada lagi izin bertanya, Pak, ini melengkapi identitas jika tidak punya BPJS Ketenagakerjaan tidak usah diisi ya. Jadi untuk BPJS maupun NPWP kalau tidak punya tidak perlu diisi ya. Kalau punya BPJS silakan ditulis. Kalau tidak mau nulis juga tidak apa-apa. Tidak ada pengaruhnya ya. Tidak ada pengaruhnya, hanya kalau kita memang ada BPJS nanti ya ditulis saja. Nanti ini akan menjadi catatan ya. Catatannya bukan berarti harus nanti kalau punya BPJS terus kemudian diterima, enggak, bukan masalahnya, itu hanya untuk administrasi saja ya, untuk administrasi saja. Jangan enggak punya BPJS juga enggak apa-apa ya, enggak punya NPWP juga enggak apa-apa, enggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Kalau punya ya ditulis saja, gitu ya. Kemudian mohon izin bertanya, Pak, untuk nilai lolos CAT minimal berapa? Lolos CAT di sini hanya perbandingan, jadi passing grade itu tidak ada ya. Kalau misalnya dalam satu kecamatan, ini yang kompetitor Anda adalah satu kecamatan ya. Kalau satu kecamatan itu misalnya
10 besarnya itu paling rendah adalah nilainya 80, maka kita ngomongnya ya paling rendah adalah 80. Tapi kalau 10 besarnya paling rendah adalah 50, ya 50 gitu ya. Jadi tidak ada nilai minimalnya. Kita hanya mengambil 10 besarnya saja untuk CAT ya, untuk Warih Dewi ini ya. Jawabannya seperti itu. Jadi tidak ada nilai minimal ya. Begitu. Nah, ini nomornya untuk tadi yang bertanya mengenai pendaftaran, nomornya ya yang Betty Fitniah ya. Nomornya itu adalah 466-PP.1-PU-3308 ya, ada di ini ya, di chatnya atas nama Eko Raharjo ini ya, tanggal 20 November 22. Kalau misal ada kekurangan anggota dari kecamatan lain, apa nanti bisa dioper? Tidak ada oper-operan ya, tidak ada oper-operan. Kalau pendaftarnya ternyata di bawah 20, di bawah 10, maka kita akan adakan perpanjangan masa pendaftaran khusus untuk kecamatan yang bersangkutan. Ya, tidak ada oper-operan ya. Jadi bon-bonan dari kecamatan lain tidak ada ya. Begitu ya. Yang husnul khotimah ya. Masih ada lagi yang ingin bertanyakan? Monggo, Itu ada Bapak-Bapak, link Ibu. Pendaftaran pengumumannya ya. Bisa diklik saja, itu pengumumannya ada di link itu ya. https Kabupaten Magelang KPU Go ID dan sebagainya. NIK sudah terdaftar tapi salah email. Bagaimana solusinya? NIK sudah terdaftar tapi salah email. Emailnya baru lagi yang ingat emailnya saja kan? Berarti yang mulai dari awal lagi sesuai dengan emailnya. Yang salah NIK-nya atau emailnya nih? Kalau yang salah adalah emailnya, ya mau nggak mau harus bikin akun baru lagi dengan email yang benar ya. Kalau yang salah ini emailnya ini, otomatis kalau salah emailnya bikin akun baru, otomatis nick-nya juga harus daftar lagi ya untuk ASMUI. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Masih ditunggu? Nick dan email saya sudah terdaftar tapi belum diverifikasi. Udah dari tadi siang. Besok tak merapat saja. Ya, gitu saja. Nanti biar diverifikasi oleh adminnya, nanti dilihat lagi. Ya, yang belum diverifikasi berarti nanti akan diverifikasi. Kalau kurang jelas, datang aja ke KPU kalau memang dekat ya. Monggo. Izin bertanya, Pak. Sebutkan namanya, Mbak. Dari mana? Ini saya Reusita Belakursananda dari Pancuran, Mas. Monggo. Ya. Kalau misalnya ini ada kasus, Gimana? Videonya diperlihatkan. Oh, maaf Pak, lagi nggak pakai kerudung. Oh ya wes. Ya, nggak apa-apa. Jika ini ada kasus, semisal ada mahasiswa luar kota, itu domisilinya misal di Kota Magelang,
tapi beliau lagi kerja, lagi kuliah di Jogja, di luar kota. Nah, semisal dia mau ikut PPK, apa dia harus ikut wilayah itu, apa bisa di Jogja? Oke, saya jawab langsung ya. Jadi basisnya pendaftar ini adalah domisili KTP ya. Jadi kalau yang bersangkutan itu mahasiswa itu KTP-nya KTP Magelang, sedangkan dia menjadi mahasiswa di Jogja, maka yang bersangkutan bisa menjadi PPK di Magelang sesuai dengan KTP-nya. Ya. Karena pada saat daftar di daftar akun nanti kan tertulis nick-nya, kemudian alamat, domisili dan sebagainya, otomatis nanti akan diarahkan ke PPK di Magelang. Ya, basisnya adalah KTP ini. Itu ya Mbak ya, Mbak Rusika. Oke Pak, matur suwun nggih Pak. Oke, sami-sami. Calon PPK wajib vaksin booster ya Pak? Enggak. Yang wajib vaksin booster itu adalah yang mau bepergian ya. Kalau ke PPK enggak lah ya. Sampai saat ini enggak ya, enggak ada kewajiban booster ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini booster ini bukan untuk daftar PPK, tapi booster ini untuk kita sendiri ya. Jadi enggak ada kewajiban ya. Masih ada yang bertanya lagi? Kalau memang tidak disampaikan tapi langsung di chat aja, monggo. Gimana Pak narasumber? Tampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Iya. Mungkin cukup Pak Sam. Iya. Kalau tidak ada lagi. Ya, terima kasih semua peserta pada malam hari ini, juga yang terutama kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dwi Endis Binarwoko, yang telah menyampaikan banyak tadi terkait dengan tahapan pendaftaran badan ad hoc ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat dipahami, dan kalau memang masih ada yang belum dipahami bisa bertanya di KPU Kabupaten Magelang dengan helpdesk-nya, ditunggu di kantor pada hari jam kerja. Demikian kira kegiatan kita pada malam ini. Kita akhiri bersama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.